Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basir. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Yang terhormat segenap dewan juri, yang kami hormati seluruh panitia lomba pidato bahasa Indonesia di lingkungan Kementerian Agama Kota Blitar tahun 2025, serta hadirin yang berbahagia. Segala puji hanya milik Allah, Zat yang menciptakan bumi sebagai hamparan nan indah, gunung sebagai pasak nan gagah, dan udara sebagai nafas yang ramah. Tanpa kasih sayangnya, tak akan ada padi yang cerah dan tak akan ada hijau daun yang merekah. Lantunan salawat beriring salam senantiasa kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan bagi kita semua untuk terus menyeimbangkan hubungan antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Hadirin yang berbahagia, Eko saat ini kita sedang berada di mana bumi sedang merangkul sesak akibat ulah manusia. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2024, Indonesia menghasilkan sampah hingga sebesar 32 juta ton setiap tahunnya, dan masih 31% yang dapat dikelola dengan baik. Selain itu, deforestasi neto mencapai angka 175.000 hektar setiap tahun. Artinya, hutan seluas 175.000 hektar hilang setiap tahun. Jika ditelisik lebih dalam, saat ini banjir tak lagi datang menunggu musim hujan. Udara yang segar semakin lama semakin menyesakkan dada. Sungai yang dulu jernih saat ini menjadi cermin kegelapan atas perilaku manusia. Pertanyaan, di mana letak iman kita jika Allah menciptakan alam sebagai amanah, justru malah kita sakiti? Atas keprihatinan tersebut, izinkan saya menyampaikan pidato dengan tema dari iman menuju tindakan menghidupkan nilai ekoteologi di tengah krisis bumi pertiwi. Hadirin yang dirahmati Allah, ekoteologi memandang alam bukan hanya sekedar benda yang dapat dieksploitasi, melainkan ciptaan Allah yang suci, tempat manusia mengabdi dan berbagi kebaikan yang hakiki. Allah menciptakan manusia sebagai khalifah fil ardh, artinya manusia adalah pemelihara, bukan perusak. Bahkan Allah menegaskan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khaufan wa tama'an inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan setelah apa yang dibuat baik di muka bumi ini. Berdoalah kepada Allah dengan penuh rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah dekat bersama orang-orang yang berbuat baik. Ayat tersebut bukan hanya perintah, melainkan seruan kepada kita semua untuk terus mengingat bahwa kerusakan kecil yang dilakukan secara kontinu akan menyebabkan kerusakan yang luas
peduli lingkungan hijau, kurangi plastik sekali pakai, dan tanamkan pada diri kita bahwa bersih itu ibadah. Dimulai dari Kementerian Agama yang hijau akan tumbuh umat dan masyarakat yang sadar akan lingkungan. Hadirin yang berbahagia, berdasarkan paparan yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa ekoteologi bukan hanya memandang alam sebagai tempat kita berpijak, melainkan tempat ayat Allah terbentang. Mari bersama kita jadikan bumi ini sebagai taman ibadah, dimulai dari perilaku baik yang kecil untuk menjadikan bumi semakin berkualitas. Cukup kiranya pidato yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jalan-jalan ke Pulau Dewata. Tidak lupa berikan Tuhan kunci. Langit dan bumi tunduk pada pencipta. Manusia turut jaga bumi lestari.